Kemudian periodenya nanti itu 360 derajat per. Jadi kalau sin sama cos itu sama ya. Jadi satu gelombangnya itu selalu 360 derajat. Jadi kalau ditanyakan periodenya ya 360 dibagi di sini B-nya siapa. Jadi ingat tadi ini A, ini C, di sini B. Jadi dibagi 2 jadi 180 derajat. Oke. Nah, sekarang gambarnya bagaimana, Kak? Gambarnya adalah langkah pertama saya bikin dulu nih seperti ini lagi. Jadi ada X sama Y-nya lagi. Kemudian tadi ada maksimumnya, batas maksimumnya 4. Batas maksimumnya 4. Katakanlah di sini 1, 2, 3, 4. Maksimumnya 4 di sini. Terus minimumnya min 2. 1, 2, min 2. Oke. Kemudian kalau kita normal itu harusnya tengah-tengahnya pas di angka 0 ini, sumbu X-nya ini. Tapi karena ada keterangan C-nya itu 1, berarti digeser ke atas sejauh 1. Oke. Jadi digeser ke atas sejauh 1. Berarti kalau gitu, yang awalnya tadi startnya harusnya di sumbu X ini, tapi tengah-tengahnya pindah ke sini jadi 1. Ini nanti tengah-tengahnya. Oke, dengan maksimumnya nanti batas maksimumnya 1, batas minimumnya nanti di min 2. Oke, paham? Kemudian, karena tidak ada istilah digeser ke kanan ke kiri, jadi beda dengan yang E tadi. Kalau yang E tadi ada seperti ini. Ini yang di sini kan nggak ada nih. Kalau nggak ada, ya sudah kita startnya dari pas di sumbu Y-nya. Terus nanti kita tarik ke atas sana. Kembali lagi. Terus ke sana. Ini satu gelombangnya. Satu gelombangnya nanti di sini periodenya adalah 180 derajat. Berarti pas di sini 180 derajat. Tengah-tengahnya di sini otomatis adalah 90 derajat. Tengah-tengahnya lagi yang ini berarti 45 derajat. Kemudian yang di sini jadi nanti yang ini nanti 135 derajat. Oke, dari sini dulu siapa yang bingung? Salah saya lagi adalah ini gambarnya sin, mohon maaf. Kesalahan saya adalah ini gambarnya sin. Saya lupa lagi. Soalnya itu cos. Kalau cos harusnya, kalau normal, cos itu gambarnya begini. Nah, jadi kalau normal gambarnya seperti ini. Kalau sin tadi kita startnya kan begini ya, startnya tadi kalau sin. Kalau normal, kalau cos itu startnya harusnya dari sini. Terus begini. Nah, di mana ini 180, ini tadi 0, di sini tengah-tengahnya adalah 90, berarti di sini 45. Jadi gambar saya, yang ini 45, yang di sini adalah 135. Oke, jadi maaf tadi harusnya soalnya cos, maka gambarnya saya harus ikut juga Y sama dengan cos. Jadi kalau cos startnya harusnya begini. Jadi kalau cos normal itu seperti ini. Kalau nanti misalkan min cos itu gambarnya dari sini. Dibalik Y sama dengan min cos. Itu kalau yang merah. Oke. Jadi bedakan antara nanti gambarnya sin sama gambarnya cos. Oke. Kalau gambarnya cos dilihat yang warna biru ini. Warna biru ini. Kalau gambarnya sin itu dilihat yang model begini tadi. Jadi startnya itu dari 0 sini. Oke. Ya, dari sini dulu sebelum kita lanjut lagi yang ada cosnya. Jadi misalkan yang F itu ada cosnya soal cos. Masih ada yang bingung ataukah tidak? Dari sini dulu. Dari sini dulu. Jadi langkah pertama tadi saya tentukan maksimum minimumnya. Supaya apa? Tujuan saya supaya kita tahu batas yang paling atas jadi maksimum sama batas minimumnya. Kemudian tengah-tengahnya kalau normal tadi harusnya di angka 0, tapi karena ada digeser 1 ke atas, berarti kita tengah-tengahnya di angka 1. Oke?
Terus periodenya adalah 180, tetap kita gambar normal, cuma nanti di sini dikasih 180. Oke, dari sini dulu siapa yang bingung? Aman semuanya? Aman ataukah ada yang masih bingung? Oke. Nah, kalau misalkan tidak bingung, coba sih yang F. Yang F. Apakah mau dicoba dulu atau langsung kita bahas bersama-sama yang F? Gimana? Oke. Jadi silakan screenshot dulu, kita hapus. Silakan screenshot, terus kita akan hapus. Oke. Nah, sekarang kita coba gambar yang F. Gambar yang F. Y sama dengan min 2 ditambah 3 kali cos 2x plus 120. Oke. Oke. Nah, sekarang dari sini kita tahu dulu, kita cari dulu maksimumnya siapa. Maksimumnya adalah, tulis dulu 3. Oke. Ini artinya digeser ke bawah sejauh 2. Berarti ya 3 dikurangi 2. Jadi 1. Oke. Minimumnya. Minimumnya nanti tulis saya min 3 dikurangi 2. Jadi min 5. Oke. Periodenya dilihat di sini masih tulisannya 2x plus 120 ya. Harus dibuat jadi 2 dalam kurung x plus 60. Oke, x plus 60. Berarti di sini nanti periodenya 360 dibagi, ini B-nya dibagi 2 jadi 180. Oke. Nah, sekarang gimana gambarnya? Kita bikin dulu X sama Y. Oke. Batas maksimumnya adalah 1, misalkan 1 di sini. Kemudian batas minimumnya adalah min 5, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian kalau normal itu sekali lagi startnya dari 0 begini. Karena ini artinya min 2 itu berarti digeser ke bawah sejauh min 2. Maka nanti kita ada angka min 2 begini. Ini sebagai tengah-tengahnya. Oke. Kemudian ini sebagai batas maksimumnya. Kemudian yang ini adalah batas minimumnya. Oke. Yuk, terus lagi ada tulisan plus 60 ini buat apa, Kak? Plus 60-nya ini buat apa? Plus 60-nya nanti ini kita akan tahu bahwa dia digeser kemana kalau ada tulisan plus 60? Namanya digeser ke kiri sejauh 60 derajat. Loh, gimana gambarnya? Digeser ke kiri sejauh 60 derajat. Ingat kalau kita normal, cos, nggak ada digeser ke kirinya ya. Kalau normal itu nanti gini, kalau yang cos. Ini kalau normal, jadi startnya selalu di sumbu Y. Tapi karena ada kata-kata digeser ke kiri, maka nanti, ini saya lanjutkan lagi yang ke sini, sejauh min 60 derajat, misalkan di sini min 60 derajat, misalkan begitu. Oke. Nah, kayak gini. Ini min 60 derajat. Maka nanti start saya bukan dari sumbu Y, tapi start saya nanti dari min 60 derajat nanti. Oke. Saya pakai yang warna hijau, jadi nanti startnya begini. Jadi seperti itu.
Ya, ntar mungkin ada yang masih bingung. Jadi, sekali lagi ini posisinya entah misalkan begini, misalkan, seret, atau entah, nah, melengkung begini. Oke. Dengan posisinya satu gelombang ini nanti adalah 180. Jadi warna biru ini sudah tidak ada lagi. Nah, itu kalau tadi normal ya. Jadi kalau biru tadi startnya dari sumbu Y itu normalnya. Kemudian karena ada kata-kata digeser ke kiri, berarti startnya dari bukan sumbu Y lagi, tapi dari yang min 60 derajat. Berarti yang warna birunya sudah nggak ada. Oke. Kemudian satu gelombangnya tadi kan 100 periodenya 180 derajat. Berarti di sini min 60 ditambah 180, maka nanti yang di sininya adalah 120. Sebentar, ada yang bingung tidak di sini. Jadi sekali lagi, periodenya satu gelombang tadi adalah 180. Oke. Karena startnya kita dari min 60 ditambah 180, maka hasilnya nanti di sini terakhir adalah 120. Ada yang bingung? Ada yang bingung dulu? Agak susah. Bagaimana yang lainnya? Agak susah atau bagaimana? Kak, kemarin induksi sudah susah. Ini gambar-gambar grafik kok ya susah juga sih, Kak. Kapan mudahnya ini ya? Kalau terus terang kalau di kelas 11 itu memang materinya agak berat. Jadi istilahnya kenapa kita di sini ingin berbagi? Karena benar-benar kita kepingin bantu anak-anak semuanya yang mungkin, mohon maaf, entah itu yang kurang mampu atau apa yang akhirnya tidak bisa les di tempat yang lain yang berbayar dengan biaya mahal. Karena terus terang Kak cek dulu, orang tuanya juga tidak mampu, akhirnya juga tidak pernah yang namanya ikut les sama sekali, mau tanya sama orang pun juga bingung. Ya, sama guru misalkan kalau anak sekarang enak tinggal chat WA saja sudah bisa langsung tanya gurunya. Kalau zaman saya dulu kita juga nggak punya yang namanya HP, jadi tidak ada HP, tidak ada sepeda, tidak ada sepeda motor, akhirnya susah kalau mau bertanya. Jadi mau tidak mau harus lihat di buku. Itu pun tidak sedetail ini. Jadi di buku itu tidak mungkin sampai diterangkan sedetail seperti ini. Oke, dari sini dulu siapa yang bingung? Yuk tadi kalau kita review dari awal, ya, kalau dari awal adalah tentukan maksimum minimumnya, kemudian tentukan periodenya, kemudian kalian harus tahu dia digeser ke mana. Oke, ini gesernya bukan 120, tapi digesernya adalah 60 derajat. Oke, jadi gesernya adalah 60 derajat. Kemana? Kalau tulisannya plus 60, itu justru dia digeser ke kiri sejauh 60 derajat. Loh iya tak Kak? Kalau misalkan tidak percaya, kita akan tes dengan masukkan X-nya min 60. Hasilnya harus berapa Kak? Di sini tadi kan maksimumnya 1 ya. Jadi hasilnya harus 1. Kita cek. Min 60 kalau dimasukkan ke sini. Min 60 ditambah 60 jadinya 0. 2 dikali 0 hasilnya juga 0. Cos 0 itu 1. 3 kali 1 itu hasilnya 3. Min 2 tambah 3 jadi hasilnya 1. Itu kalau kita kepingin ngecek apakah benar startnya dari min 60. Ya, startnya dari min 60 derajat, hasilnya adalah 1. Masih bingung? Pusing ya? Yuk, silakan di screenshot dulu, kita akan lanjutin lagi pembahasan yang nomor yang G. Jadi ini tadi soalnya adalah dari fungsi kita suruh bikin gambarnya. Tapi nanti di soal itu bisa dibalik ya. Dari gambar ditanyakan fungsinya. Dan kalau dari gambar ditanyakan fungsinya, ini biasanya yang sampai ke jadi yang sampai di sini ini biasanya nggak ada. Jadi ini biasanya nggak ada. Ya cuma startnya dari sini saja. Itu. Jadi biasanya yang ini nggak ada. Oke. Yuk,
Kita lanjutin lagi, kita hapus dulu. Yang G, apakah mau ngerjakan dulu? Saya kasih kesempatan buat ngerjakan yang G, derajat. Hati-hati, di sini nulisnya min 2 cos. Maka kalau yang positif tadi dari atas begini, kalau yang min cos itu dari bawah seperti ini. Begitu, jadi harusnya dari bawah. Oke, silakan dicoba. Kalau misalkan mau berani dicoba dulu yang G gajah. Y sama dengan 4 min 2 kali cos 3x min 120. Silakan dicoba. Kak, Yuk. itu digeser 40 derajat ya, Kak? Betul, karena 3 dalam kurung X min 40 derajat. Kalau seperti ini berarti digesernya kemana? Kanan. Ke kanan sejauh 40 derajat, betul. Oke, yang sudah bisa dibutuhkan gambarnya terus di-share, terserah mau di grup ataukah di chat pribadi dengan saya, silakan. Ini biar kita cocokkan nih istilahnya gambarnya sudah benar ataukah masih salah. Jadi kalau kita ulangi lagi tadi, yang pertama cari maksimumnya dulu, 2 ditambah 4 jadinya 6, kemudian cari minimumnya, min 2 ditambah 4 jadi 2, berarti kita tahu batas maksimum minimumnya. Kemudian cari periodenya, 360 dibagi 3, 3-nya tadi dari sini. Jadi periodenya 120. Kemudian kita tahu digeser kemana. Kalau ini min 40, berarti dia digeser ke kanan sejauh 40 derajat. Oke. Kemudian kita bikin sumbu Y, sumbu X-nya. Kita tentukan batasnya 6 maksimumnya, minimumnya 2, tengah-tengahnya berarti 4. Oke, kalau bingung menjadi tengah-tengahnya, gampangnya adalah dari startnya 0 ditambah 4. Nah, digeser 4 ke atas. Oke. Kemudian karena digeser ke kanan berarti ini sumbu Y-nya ibaratnya digeser ke kanan gini. Di angka 40. Oke.
Terus karena di sini min, maka cosnya geraknya dari bawah. Ya, cosnya geraknya dari bawah. Gitu. Jadi kalau misalkan ini berapa di sini, tadi ingat karena seluruhnya ini 120, berarti jarak ke sininya kan separuhnya, 60. Jadi 40 tambah 60 di sini jadi 100. Jadi kalau kita masukkan X-nya 100, hasilnya akan 6. Kalau tidak percaya bisa dicoba ke sini. Kalau X-nya 100, jadi nanti 3 kali 100 jadi 300. 300 kurangi 120 jadinya 180. Cos 180 itu min 1. Ya, sebentar. Cos 180 itu min 1. Min 1 kali min 2 jadi plus 2. 2 tambah 4 jadi plus 6. Betul ya? Jadi kalau dimasukkan X yang 100, hasilnya adalah 6. Oke, dari sini dulu siapa yang bingung? Jadi agak lumayan ya, bikin pusing ya. Karena sekali lagi walaupun toh soalnya begini, otomatis kalian harus tahu satu persatu. Tujuannya 4, tujuannya 2 dibuat apa, tujuannya 3 ini dibuat apa, dan tujuannya 40 ini dibuat apa. Jadi harus tahu satu persatu. Oke, sudah aman? Sudah bisa? Oke, kalau sudah bisa, sekarang soalnya saya balik. Kalau dari tadi, itu ada dari fungsi, ditanyakan adalah grafiknya. Sekarang bagaimana kalau saya balik dari grafik, ditanyakan fungsinya? Ini, misalkan nih, saya hapus dulu. Yang mau di-screenshot boleh, di-screenshot dulu. Saya hapus. Oke, jadi misalkan saya punya soal seperti ini. Yang mudah dulu misalkan ya. Yang gampang dulu. Oke, berarti seperti ini fungsinya bagaimana? Jadi kalau saya punya soal nomor 1 dulu, seperti ini. Dengan di sini 90, ini 45 derajat, ini 0, maka nanti fungsinya jadi seperti apa? Bisa diketikkan di chatnya Zoom. Di fungsinya nanti berubah jadi Y sama dengan siapa? Yang gampang dulu. Di mana? Ada yang sudah dapat? Masih yang sederhana seperti ini dulu. Fungsinya berubah jadi apa dulu? Silahkan chat dulu di chat Zoom-nya. Oke, salsa, nikmatus, sama Grace. Fungsinya ketemu apa? Duh, belum ada. Oke. 4 sin 4x. Positif 4.
Ingat gambar saya dari bawah. Gambar saya dari bawah, berarti otomatis min 4. Ya, jadi min 4 sin 4x. 4x ini dapat dari mana? Dari ini 90. Karena 360 dibagi berapa kan gitu ya? Yang hasilnya 90. Otomatis dibagi 4, otomatis di sini. Oke. Lagi. Oke, tadi masih gampang. Lanjut. Misalkan saya punya seperti ini. Oke. Jadi katakanlah saya punya ini tapi sumbu X-nya di sini misalkan ya, sumbu X-nya di sini. Terus saya punya ini gambarnya misalkan begini, misalkan sebentar, saya punya di sini 3, terus saya punya di sini 8, berarti di sininya adalah min 2, terus saya punya gambar begini, seperti ini, oke, di mana nanti yang ini adalah 120 derajat. Oke, fungsinya jadi bagaimana? Jadi Y sama dengan siapa? Kalau soalnya fungsi, ya soalnya grafik ditanyakan fungsi, ketika soalnya isian mungkin lebih gak enak ya. Tapi kalau soalnya pilihan ganda itu biasanya akan lebih enak. Kita akan coba-coba pilihan gandanya juga bisa. Tapi kalau seandainya soalnya isian, berarti otomatis kita harus nebak satu persatu nih. Nebaknya bagaimana? Dilihat aja batas maksimumnya, minimumnya, terus dia di sini tengah-tengahnya di posisi angka berapa. Ini sudah bisa nunjukkan nih, karena harusnya kan startnya dari 0 nih, ya toh? Kalau di sini kok tengah-tengahnya di angka 3, maka depannya mesti ada angka 3. Karena artinya dia digeser ke atas sejauh 3. Oke? Jadi harusnya selalu tengah-tengah itu harusnya di sumbu X, seperti ini. Tengah-tengahnya di sumbu X. Cuman kok yang di sini tengah-tengahnya di angka 3, itu berarti menyatakan bahwa dia digeser ke atas sejauh 3. Oke? Kemudian ini kan gambarnya cos normal, jadi positif. Oke. Nah, supaya dapat ini berapa ini? Ini posisi di sini kan 5 nih. Ini juga 5 toh. Maka nanti ini saya tulisnya 5 cos. Jadi kalau maksimumnya kan 5 tambah 3. Wah, ini saya salah ya. Kesalahan saya di mana ini? Oh, kebalik, sorry. Ini 3, sorry. Ini 3. Saya salahnya oh ya betul 5 tadi. Sorry. Ya, 5. Maksimumnya 5 tambah 3, minimumnya min 5 ditambah 3. Cos, cos di sini beradanya 120 derajat. Berarti nanti B-nya itu harusnya 3. X, karena saya nggak ngomong dia digeser kemana di sini. Oke. Nah. Oke, silakan di screenshot dulu. Oke, sepertinya tadi temunya sudah pada ngantuk. Oke, seharusnya kita masih ada waktu 8 menit lagi. Tinggal di sini ada Grace sama Nikmatus.
Oke, saya tanyain, kita lanjutin lagi 8 menitnya, ataukah kita selesai sampai di sini dulu? Gimana, Grace? Karena durasinya ini juga, yang di Zoom-nya juga tinggal 1 menit kurang. Grace, gimana? Selesai sampai sini aja Kak, nggak apa-apa. Oke. Terus nanti soal-soalnya bisa ada di web di situ, bisa dilihat di soal di webnya. Itu nanti ada latihan soal yang kedua, itu review materi mulai dari persamaan sama fungsi. Itu sudah ada soal pilihan ganda. Jadi kalau mau dites, bisa silakan mengerjakan soal yang